Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil laqid. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum al-laqid. Wa huwa sabiyyun walau mumayyizan. Al-laqid adalah seorang anak kecil sekalipun sudah mencapai usia tamyiz. Manbudun ay madruhun alal ardi, yang diletakkan di atas tanah. Jadi ada anak dibuang, itu demikian. Al-laqid namanya. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan yang dia itu diletakkan di atas tanah. La kafila lahu ma'lumun, tidak ada orang yang menjaminnya yang diketahui. Min abin aw jaddin inda faqdil abi, ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada ketika ayahnya nggak ada. Jadi ayah nggak ada, kakek juga nggak ada, ditaruh di permukaan tanah. Aw ma yaqumu maqamahuma kal wasiki wal qayyimi, atau orang yang menempati tempat ayah dan kakek seperti orang yang diwasiatkan. Wal qayyimi, orang yang memang sama itu diwasiatkan, dipesan, jadi nggak ada sama sekali yang menjamin ini anak, maka ini anak disebut dengan al-laqid. Jadi ada anak kecil diletakkan, ditaruh di atas permukaan tanah yang tidak ada orang yang menjamin kehidupannya, ayahnya, kakeknya, orang yang diwasiatkan, orang yang dipesan, nggak ada, maka ini anak disebut dengan al-laqid. Wa yulhaqu bis-sabiyyi kama qala ba'dhum al-majnunu wal balighu, dan dikias dengan kalimat anak kecil sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama al-majnunul balighu, orang gila yang sudah baligh. Sama, ada orang gila baligh kemudian diletakkan, ditaruh di atas permukaan tanah, ditinggalin gitu, nggak ada yang jamin kehidupannya. Sama, dia masuk dalam hukum ini, kata sebagian ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ada anak kecil yang diletakkan, ditaruh di atas permukaan tanah, tidak ada yang menjamin kehidupannya, disebut dengan al-laqid. Atau ada orang gila yang sudah baligh, sama, ditaruh di tempat sebuah daerah, sebuah jalan, maka ini sama, orang gila yang sudah baligh disebut dengan al-laqid. Wa arkanul laqdi syar'iyyi thalathatun, dan hukum al-laqd yang termasuk dalam hukum syara, rukun-rukunnya itu ada 3. Jadi rukun-rukun al-laqd yang termasuk al-laqd syar'i ada 3. Yang pertama laqatun wa huwa mutlaqul akhdhi. Yang pertama laqatun, yaitu kemutlakan mengambilnya, diambil dulu, itu mesti. Ada anak kecil ditaruh di atas permukaan tanah, di jalan atau di mana-mana,
kita ambil, disebut dengan laqtun. Yang kedua walaqitun, anaknya yang dipungut, atau orang gila yang dewasa yang dipungut, yang diambil, laqit disebutnya. Yang ketiga walaqitun, orang yang mungutnya, jadi mesti ada kerjaan memungut, mengambil. Yang kedua ada anak atau orang gila yang dewasa yang dipungut, yang diambil. Yang ketiga mesti ada yang mungutnya, mesti ada yang ngambilnya itu orang. Itu adalah rukun al-laqti asy-syar'i, rukun daripada pungutan yang sesuai dengan syarat. Ada tiga. Yang pertama laqat, yaitu mengambil, itu anak, mungut itu anak atau memungut orang gila yang sudah balik. Yang kedua ada anak yang dipungut, ada orang gila yang sudah yang dipungut. Yang ketiga ada orang yang memungutnya. Wa idza wujida laqitun bi ma'na malqutin bi khari'atit tariqi ay bi wasatihi, apabila ada laqitun, ada anak kecil yang ditaruh di sebuah jalan, atau ada orang gila yang dewasa ditaruh di sebuah jalan, sebuah permukaan bumi tanah, bil qari'atit tariqi ay bi wasati, tengah jalan ditaruhnya itu anak, ditinggalin terus. Fa akhadahu ajil malquto minha ayut tariqi, fa akhruhu ajil malquti minha ayut tariqi wa tarbiyatuhu ay ta'ahuduhu bima yuslihuhu wa kafalatuhu ay hifzuhu. Kemudian diambil fa akhadahu ajil malquto minha ayut tariqi, kemudian diambil itu anak. Kemudian wa tarbiyatuhu, ta'ahuduhu bima yuslihuhu, merawat itu anak sesuai dengan kelayakannya. Wa kafalatuhu ay hifzuhu, menjaga itu anak. Bagaimana hukumnya? Wajibatun 'alal kifayah, hukumnya fardu kifayah. Jadi dosa kalau seandainya nggak ada yang ngurusin, maka alhamdulillah ada panti asuhan, ada panti sosial, alhamdulillah tuh. Mereka lah yang mengukurkan tuh kewajiban fardu kifayah kepada kita semua tuh. Karena kalau nggak ada mereka orang dari dinas sosial tuh dosa semua orang tuh, nggak mau ngurusin gelandangan atau anak-anak kecil yang terlantar. Nah kita alhamdulillah tuh bersyukur, alhamdulillah ada dinas sosial, ada panti sosial yang ngurus itu semua. Karena itu mengukurkan hukum daripada fardu kifayah, karena hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau seandainya ada anak kecil diletakkan di sebuah jalan, kemudian diambil, dipungut, maka hukum menjaganya, hukum merawatnya adalah wajib. Wajibnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. In ulima bihi aktsaru min wahidin, jika diketahui dengannya lebih dari satu. Dalilnya mana itu? Hukumnya wajib. Wajib kifayah, fardu kifayah. Liqaulihi ta'ala, dasarnya firman Allah Ta'ala, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, orang yang menghidupkan satu jiwa, satu diri, maka seperti dia menghidupkan semua manusia. Gede pahalanya itu. Kita pernah atau kita punya anak asuh satu orang aja tuh, atau kita punya anak satu yang memang kita rawat dari kecil, anak orang, ini pahalanya faka'annama ahyan nasa jami'a, seperti seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Itu makanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya bagi orang yang sudah menemukan anak kecil, dirawat, dijaga, hukumnya fardu kifayah. Wali annal laqita adamiyun muhtaramun, karena anak yang dipungut atau orang gila yang dewasa dipungut ini adalah adamiyun muhtaramun, manusia yang dihormati, makanya hukumnya fardu kifayah. Fawajaba hifzuhu kal muttarri ila ta'ami ghairihi, maka hukumnya wajib dijaga seperti orang yang dalam kondisi darurat yang butuh kepada makanan orang lain. Sama demikian, dibandingkannya sama dengan demikian. Wa faraqal luqatah, dan beda dengan luqatah, antara luqatah dengan al-laqit beda. Beda di mana? Haitsu la yajibu laqtuha. Kalau luqatah nggak wajib dipungut, luqatah nggak wajib dipungut, nggak ada hukum wajib. Tapi kalau laqit itu hukumnya wajib kita pungut, wajib kita ambil. Kenapa
demikian bi annal maghlaba fiha al-iktisabu wan nafsu tamilu ilaihi, karena yang mendominasi padanya pada luqatah adalah al-iktisabu, ada usaha di situ, nanti jadi penghidupan. Orang nemuin dompet, orang nemuin burung orang lain yang hilang, yang ada tuannya, nanti jadi usaha di situ. Akhirnya dia ada penghasilan di situ. Nah, makanya hukumnya kagak wajib. Tapi lain halnya dengan wan nafsu tamilu ilaihi, dan diri itu condong kepadanya. Jadi kalau seandainya luqatah, orang pengen, emang ada dompet jatuh emang pengen, makanya hukumnya kagak sampai wajib tuh. Fastaghna bidzalika al-mailu anil wujubi, maka nggak perlu hukumnya wajib. Contohnya ka'aqdin nikahi, seperti akdun nikah. Fa innahu, maka semuanya akad nikah, lamma kana al-maghlabu fihi ma'nal wad'i wan nafsu tamilu ilaihi lam yujibul aqda. Tatkala akad nikah itu yang mendominasinya adalah pengertiannya hanya sekedar bersetubuh, dan jiwa itu, diri itu cenderung kepada bersetubuh, maka para ulama tidak mewajibkan akad pernikahan tersebut. Istighna'an 'anil wujubi bimailin nafsi lil aqli, karena tidak perlu kewajibannya itu dengan kecenderungan jiwa atau diri kepada akad nikah, likaunihi sababan bil wad'i, dikarenakan akad nikah merupakan sebab persetubuhan. Jadi demikian hukum daripada luqatah tidak sampai wajib, karena orang semua pengen mungut barang orang lain tuh, begitu. Tapi kalau hukum laqid, nggak semua orang pengen tuh, ada anak kecil jalanan, nggak semua orang pengen mungut, makanya hukumnya menjadi fardhu kifayah. Fa idza taqatahu ayil laqita ba'dun mimman huwa ahlun li hadanatil laqiti. Nah, ini masalahnya. Maka jika ada orang, sebagian orang yang memungut anak yang memang ada di jalan ditaruh, atau orang gila yang dewasa yang gila kan ditaruh, dari orang yang ahli untuk mengasuh ini anak, maka bagaimana hukumnya? Saqatal ithmu 'anil baqi, gugur dosa dari yang lainnya, karena hukumnya fardhu kifayah tuh. Karena hukumnya fardhu kifayah, maka tidak berdosa dari sebagian yang lainnya, sebab satu orang misalnya yang sudah mengukurkan kewajiban tersebut. Fa illam yaltaqithu ahadun, kalau seandainya sampai tidak ada satu orang pun yang memungut itu anak, atimal jami'u, dosa semuanya itu. Kita bakal alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah tuh ada dinas sosial, ada panti asuhan, ada panti sosial, alhamdulillah itu mereka lah yang menggugurkan hukum kewajiban fardhu kifayah. Kenapa demikian? Semuanya dosa li'adami qiyami ahadin bi fardhil kifayati, dikarenakan ketiadaan melaksanakan satu orang daripada hukum fardhu kifayah. Makanya hukumnya adalah fardhu kifayah. Satu orang sudah mengerjakannya, maka gugur kewajiban untuk seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab.